Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 26 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Oke, gue mau say thank you dulu buat semua yang udah komen soal apa yang kalian mau untuk YouTube membership di channel ini. Semoga ketika nanti sudah rilis membershipnya bisa memenuhi ekspektasi kalian ya. Sekarang kita ke pembahasan. Pasar risk on kembali teruji setelah data inflasi PPI US kemarin dirilis sesuai ekspektasi. Tetapi retail sales itu melemah ya. Sementara itu ada berita Presiden Trump siap umumkan ketua The Fed baru dan ketegangan China-Jepang diperpanjang hingga Maret 2026. Sekarang kita ke data makro dulu ya. Kemarin data Producer Price Index PPI September itu dirilis ya, dan angkanya itu stabil nih. Yang month over month itu plus 0,3% dan plus 2,7% untuk year over year. Sesuai perkiraan, ini menunjukkan tekanan inflasi itu pada tingkat produsen tidak memburuk atau tidak hot ya. Datanya sedikit melegakan. Terus data retail sales September hanya naik 0,2% month over month, meleset dari perkiraan 0,4% dan jauh di bawah kenaikan bulan sebelumnya 0,6%. Cuman yang lumayan mengkhawatirkan ini, ADP Employment Change Weekly dia minus 13,5K. Jadi bisa dibilang implikasinya, angka penjualan retail yang lemah adalah tanda bahwa konsumen US mulai melemah dan lebih berhati-hati. Terus juga data ketenaga kerjaan ADP ini juga melemah, itu bisa membuat The Fed itu semakin dovish ya. Pelemahan data ini memperkuat argumentasi dovish The Fed, Waller dan Daly yang kemarin kita udah bahas. Mereka akan mendukung untuk rate cut di Desember. Meskipun inflasi PPI itu stabil, sinyal kelemahan di sisi permintaan konsumen retail sales dan juga ADP ini yang turun sampai 13,5K bisa mendorong The Fed itu untuk cepat bertindak. Terus jangan lupa di hari ini bakalan banyak banget data penting. Ini ada durable goods order, mempengaruhi kekuatan dolar, terus ada GDP, terus ada initial jobless claims, ini penting banget data labor market, terus core PCE. Nah, ini dia nih. Ini adalah data inflasi yang paling sering dilihat sama The Fed ya. Jadi acuannya The Fed itu adalah datanya PCE. Jadi menurut gue jangan terlalu agresif dulu untuk hari ini. Kemungkinan besar akan ada volatilitas yang lebih besar lagi di market. Terus juga bakalan ada new home sales dan juga crude oil inventories. Jadi bakalan banyak data penting, so be careful ya. Seperti itu untuk datanya itu bakalan keluar di jam 8.30 malam sampai jam 10 malam nih. Jam 10 malam bakalan keluar datanya PCE. Terus ditambah jam 10.30 malam ada crude oil inventories. Seperti itu sih, jadi bisa dibilang ini hari terakhir data penting US itu bakalan keluar karena sisanya di hari Kamis, terus di hari Jumat itu bakalan libur. US itu nggak bakalan ada data keluar dan kemungkinan besar volatilitasnya akan lumayan kecil ya, karena volumenya itu mengecil, tapi seperti yang gue bilang kemarin, volume kecil biasanya banyak manipulasinya dan banyak volatilitas yang nggak terduga gitu. Kayak gitu untuk data minggu ini, terus kita lanjut ke berita yang kedua. Nah, Menteri Keuangan Scott Bessent mengindikasikan bahwa Presiden Trump memiliki peluang yang sangat bagus untuk mengumumkan ketua The Fed baru sebelum 25 Desember. Kandidat kuatnya itu Kevin Hassett. Penasihat senior White House muncul sebagai kandidat terdepan atau frontrunner. Hassett dikenal sejalan dengan pandangan Trump mengenai perlunya rate cut. Implikasinya ke pasar, jika Hassett yang dovish ini terpilih, ini akan menjadi katalis bullish yang sangat kuat untuk aset berisiko seperti Bitcoin dan juga saham. Pasar akan langsung memproyeksikan lintasan penurunan suku bunga yang lebih cepat dan agresif di tahun 2026. Seperti itu ya untuk berita yang kedua, terus sekarang kita ke berita yang ketiga. China baru saja memperpanjang larangan penerbangan ke Jepang. China telah menginstruksikan maskapai untuk memperpanjang pemotongan penerbangan ke Jepang hingga Maret 2026. Ini sinyal Beijing siap menghadapi ketegangan berkepanjangan terkait komentar Perdana Menteri Jepang Takaichi tentang Taiwan. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menekankan bahwa ia dan Trump adalah teman yang sangat baik. Meskipun Trump tetap tidak menyebut Taiwan dalam panggilan teleponnya dengan Xi Jinping, di mana Xi menekankan kembalinya Taiwan ke China.
Implikasinya apa nih? Meskipun diplomasi US-China, Trump dan Xi memberikan jeda 1 tahun pada isu perdagangan, dengan China itu setuju ya meningkatkan pembelian pertanian. Konflik geopolitik di Asia antara China dan Jepang dan Taiwan tetap menjadi resiko besar yang akan membatasi sentimen risk on global. Terus ada kabar lainnya, seorang pejabat US mengkonfirmasi bahwa Ukraine telah menyetujui persyaratan kesepakatan damai dengan Rusia. Terus juga ada berita soal data yang dibatalkan. Departemen Perdagangan US mengumumkan data perdagangan Oktober dan November akan dijadwal ulang karena penundaan pengumpulan data. Pelemahan retail sales hari ini adalah kemenangan bagi narasi dovish The Fed, memperkuat peluang rate cut di Desember ditambah potensi Kevin Hazzard sebagai ketua The Fed yang baru. Ini menciptakan sentimen bullish yang kuat bagi aset berisiko, tapi investor harus mewaspadai resiko geopolitik China dan Jepang, dan juga potensi volatilitas dari data durable goods order dan jobless claims yang akan dirilis hari ini nanti malam. Jadi gue ingetin lagi, jangan terlalu agresif dan pastikan menggunakan risk management yang proper. Terus kita lanjut ke Fed Watch Tool. Nah, setelah data ekonomi US yang keluar kemarin, probabilitas The Fed akan memangkas suku bunga kembali sama aja ya. Jadi kayak kemarin di 84,4%, ini angkanya sekarang banget 84,3%. Karena kita masih menunggu sebenarnya data PCE yang nanti akan keluar hari ini. Jadi kemungkinan besar data PCE-nya itu bakalan mempengaruhi nih probabilitas pemotongan suku bunga di bulan Desember. Nanti kita akan lihat datanya seperti apa di besok ya. Kemungkinan The Fed akan dovish lagi. Menurut pandangan gue pribadi, The Fed sangat butuh untuk memangkas suku bunga. Karena kayak dari data ketenaga kerjaan, itu gue sangat sependapat ya sama Christopher Waller. Tapi ya tinggal lihat keputusan The Fed seperti apa nanti. Semoga bisa mengambil keputusan yang baik untuk kebijakan moneternya. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk probabilitasnya rate cut, kita lanjut ke ETF flow. Di sini Bitcoin ETF flow tanggal 24 November ternyata benar ya. BlackRock melakukan outflow sebesar 149,1 juta dolar. Yang tadinya inflow kecil banget langsung dibales sama outflow-nya BlackRock doang, langsung mengakibatkan outflow di tanggal 24 November ini jadi naik ya. Jadi 151 juta dolar. Sedangkan di tanggal 25 November ini ETF flow-nya Bitcoin itu datanya mix ya. Ada yang inflow gede, ini dari Fidelity, sebesar 170,8 juta dolar, tapi totalnya inflow-nya itu mengecil nih, 45,7 juta dolar. Nanti kita lihat datanya dari BlackRock, kalau misalnya BlackRock itu melakukan outflow lagi, kemungkinan besar datanya ini bakalan outflow lagi. Seperti itu ya untuk Bitcoin. Sekarang kita lihat ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum di sini tanggal 24 November ini lumayan bingung ya. BlackRock itu malah melakukan inflow nih. Inflow-nya sebesar 92,6 juta dolar yang mengakibatkan inflow-nya Ethereum di hari Senin untuk ETF flow-nya itu sebesar 96,6 juta dolar. Ini berbanding terbalik sama BlackRock. Bisa dibilang sekarang Ethereum malah dapat money flow nih dibandingkan dengan Bitcoin. Di tanggal 25 Novembernya, ini datanya ada inflow sebesar 32,5 juta dolar masih excluding BlackRock. Jadi nanti kita lihat aja datanya BlackRock seperti apa. Seperti di hari Senin kemarin nih, ini lumayan bikin bingung ya. Kayak klien-kliennya BlackRock itu di Bitcoin outflow gede, tapi di Ethereum malah inflow yang lumayan lah. Walaupun nggak 3 digit, tapi lumayan lah. Kayak gitu ya, nanti kita lihat ke price action-nya, apakah Ethereum itu lebih strong dibandingkan Bitcoin. Kita lanjut aja langsung ke price action. Kita mulai dulu dari Nasdaq, seperti biasa. Dari time frame daily, ini bisa dibilang semenjak penurunan yang kemarin itu lumayan drastis di hari Kamis, sekarang Nasdaq sudah closing secara bullish semenjak 3 hari berturut-turut nih. Sekarang kita lihat ke lower time frame-nya ya. Di 4 hour pun, di sini dia udah sampai nih ke supply 4 hour ini. Meskipun di sini ada rejection kecil, dia langsung mantul lagi dari bull FVG yang ada di sini. Jadi kayak dia setelah data itu keluar, dia sweep dulu liquidity, terus habis itu ada pemantulan. Sesuai banget sama proyeksi kita yang kemarin nih. Ini dia sekarang lagi ada di supply 4 hour dan 1 hour-nya. Di sini kemungkinan besar bakalan breakout ya, tapi kita nggak tahu, semoga aja beneran bisa breakout. Karena di sini dia udah pernah retest, terus habis itu dia malah bikin higher high, dan higher high-nya bisa dibilang lumayan agresif ya. Higher high-nya itu dia walaupun ada tekanan jual di sini, tapi bulls-nya itu masih taking control gitu. Jadi kayak bisa dibilang bear FVG di sini, itu power-nya itu kayak nggak ada sama sekali gitu. Jadi tinggal kita lihat, apakah hari ini dia bisa take out supply 1 hour dan 4 hour ini. Jadi bisa dibilang sekarang itu lagi berusaha untuk bullish di time frame 1 hour dan 4 hour-nya. Untuk level yang perlu dijaga jadi berpindah ke sini.
karena di sini dia udah bikin higher low ya. Jadi ceritanya tuh kayak gini nih. Kita lihat di time frame 15 menit, ceritanya tuh untuk internalnya seperti ini. Di sini kan low terakhir. Dia bikin lower high, bikin lower low, ketika dia bikin higher low, di sini dia sudah menjadi bullish karena dia udah berhasil bikin higher high gitu. Dia udah MSS dari structure kecilnya. Semenjak dari sini, dia keep creating higher high terus nih. That's why gue selalu bilang, internal structures creates external structures. Di sini bisa dibilang external structure-nya bearish karena ini last lower high-nya, terus dia berhasil bikin lower low, tapi di internal structure-nya dia MSS to bullish. Jadinya di sini nggak terlalu ada hambatan gitu. Tinggal kita lihat nanti di London session kali ya, karena kita tahu di sesi Asia volumenya nggak terlalu besar, dan nanti kita lihat di London session terus juga di New York session. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Nasdaq, so far so good. Dia mengkonfirmasi ada pemantulan dari demand daily yang kita udah gambar ini. Semoga dia bisa breakout dan seenggaknya bisa bullish di time frame 1 hour dan 4 hour-nya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke Bitcoin Dominance. Oke, untuk Bitcoin Dominance di sini dia udah valid breakdown ya. Ini kabar yang sangat bagus sekali. Ini bagus ya, karena di sini 4 hour-nya itu walaupun dia sempat ada rejection nih dari demand-nya, terus dia kepantul lagi dari supply 1 hour-nya sangat-sangat presisi ya, sangat-sangat presisi, dan dia udah break off structure juga dari 1 hour-nya. Sesuai banget sama garis yang kita buat kemarin, jadi bisa dibilang 4 hour-nya itu udah back to bearish dan 1 hour-nya udah break off structure. Dan di sini supply 1 hour-nya udah bisa kita pindahin ke sini. Terus kita lihat ke 4 hour-nya. Untuk 4 hour-nya di sini ini kelihatannya cuman pullback kecil-kecil doang ya. Terus juga supply-nya itu bisa dibilang letaknya sama nih. Letaknya sama supply 1 hour-nya. Mungkin kita akan lihat ke 1 hour-nya karena di sini kelihatannya letak 1 hour-nya itu, nah bener ya, letak supply 1 hour-nya ternyata salah nih. Di sini ada pullback. Jadi bisa dibilang ini level krusialnya untuk 1 hour, kayak gitu. Balik lagi ini cuma internal structure ya. Untuk eksternalnya bisa dibilang kita bisa pakai level yang ini nih. Karena di sini ini high point yang mengakibatkan dia breakout structure. Jadi kita pakai acuannya yang ini. Tapi bisa nggak dari sini ada rejection? Bisa-bisa aja ya, karena di sini tetap ada structure, kayak gitu ya. Hopefully dalam waktu dekat dia bisa retest ke demand daily ini. Karena demand daily ini bisa dibilang lumayan krusial ya. Ini lumayan krusial kalau misalnya Bitcoin dominan sampai ke sini kemungkinan besar ada pemantulan ya. Tinggal kita lihat reaksinya dari area yang deket-deket sini. Kayak gitu untuk Bitcoin dominance. So lumayan bagus ya. Kita udah bahas SNR weekly dari lumayan lama dari semenjak di sini. Dia retest. Ini pas lagi dia bikin candle seperti ini tuh gue lumayan hopeless ya, kayak aduh apakah supply ini bakalan di retest? Kalau misalnya di retest tuh altcoins kemungkinan besar bakalan dead sih, bakalan mati, gue bilang seperti itu. Kenapa bakalan mati? Karena SNR ini di flip. Kalau misalnya di flip, kemungkinan besar SNR ini kan jadi support. Ya kemungkinan besar dia breakout itu semakin tinggi gitu. That's why gue bilang SNR weekly ini tuh nggak boleh di breakout. Dan ternyata beneran dia nggak breakout ya. Dan ya bagus, jadinya altcoins nggak terlalu tertekan. Dan akhirnya dia breakdown dari trendline yang kita udah bahas dari lama banget. Dia breakdown, retest, dan akhirnya dia penurunan terus-menerus. It's good, tapi kita perlu lihat Bitcoin-nya juga mantul sambil Bitcoin dominance-nya turun, supaya altcoins-nya juga ada retracement ke atas dulu nih. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin dominance. Sekarang kita lanjut ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin di sini kita nggak dikasih ya. Nggak dikasih entry-nya beneran setipis ini ya guys. Ini udahlah capek. Seperti itulah ya guys, namanya juga trading. Kalau misalnya udah running seperti ini, jujur gue nggak bakalan masuk lagi ya. Kenapa gue nggak bakalan masuk lagi? Karena lihat di internalnya dia udah berhasil MSS to bullish. Di sini kan dia bikin high point, low point, lower high, lower low, lower high, lower low. Lihat di sini ada apa? Ada higher high. Dan ketika dia bikin higher high, di sini kan dia internalnya MSS to bullish. Di sini sebenarnya bisa dimanfaatin, cuman gue lagi nggak mantau ya. Gue lagi nggak mantau Bitcoin. Terus abis itu dia pullback. Ini pullback lumayan agresif, tapi dia nggak berhasil untuk take out low point sebelumnya. Ini mengkonfirmasi kalau misalnya dia itu udah MSS to bullish di internal structure-nya. Seperti itu ya. Jadi bisa dibilang kemungkinan besar dia hari ini mungkin aja bisa take out high point ini. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk internal structure-nya. So congratulations kalau misalnya kalian ada dapet, cuman gue nggak dapet ya.
Padahal itu setup longnya lumayan bagus, cuman ya sabar-sabar aja, mungkin tunggu di setup berikutnya. Sekarang kita bahas ke 1 hour-nya. Secara 1 hour dia still bearish, ini supply 1 hour-nya itu masih jauh banget. Bahkan kita perlu hati-hati kalau misalnya Bitcoin itu mulai ke reject dari area OTI ini. Karena area OTI ini kan dari structure-nya 1 hour. Jadi sangat memungkinkan dia ada rejection dari situ gitu. Kabar buruknya adalah Bitcoin masih berusaha untuk menembus area OTI ini. Sedangkan Nasdaq itu udah sampai ke supply 1 hour-nya. Jadi bisa dibilang kekuatannya Bitcoin itu jauh lebih lemah ya dibandingkan dengan Nasdaq. So be careful kalau misalnya Nasdaq-nya turun, kemungkinan besar penurunannya Bitcoin itu akan jauh lebih strong. Tapi tetap dalam waktu dekat ada kemungkinan dia bisa aja sampai ke supply 1 hour ini. Kecuali nanti datanya buruk gitu, pas lagi malam New York Session, terus dia naiknya terlalu poco-poco, sangat mungkin untuk Bitcoin itu bisa mengalami rejection dari OTI area ini, kayak gitu ya. Tinggal kita lihat nanti datanya seperti apa, hopefully bisa mendorong Bitcoin itu untuk mantul dari harga yang sekarang. Kalau dari 4 hour masih sama ya, di sini cuma pullback, untuk supply-nya masih di area yang sama seperti yang kemarin kita bahas. Gua sekalian mention lagi, supply 1 hour-nya itu ada di 92.000 sampai 93.000, terus supply 4 hour-nya ada di angka 104.600 sampai 107.400. Tapi level yang akan kita pantau banget adalah level 100 ribuan. Ini level 100 ribuan adalah angka psikologinya, satu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita mengasumsikan ini adalah swing low-nya, kita tarik Fibonacci, retracement 50%-nya itu ada di angka 101 sampai 98.000. Jadi bisa dibilang ini equilibrium-nya dan ini level yang sangat penting. Plus, ini adalah SNR. Di sini sempat menjadi support kemungkinan bisa menjadi resistance. Bisa nggak bang ini dead cat bounce? Bisa banget ya, ini bisa menjadi tempat dead cat bounce-nya dan mungkin aja dia bisa membentuk lower high di makronya. Tapi bisa nggak tembus? Bisa juga ya, karena di sini ada supply 4 hour, terus di sini ada SNR yang krusial juga. Jadi skenario-nya sekarang sangat memungkinkan, tinggal kita lihat. Ketika nyampe ke level-level krusial ini, kalau lower time frame-nya MSS to bearish, jadi kan kayak dia ketika naik ke sini kan dia pasti naiknya kayak gini kan. Ada higher low, ada higher high. Mungkin ketika sampai sini, terus habis itu dia berhasil bikin lower low, nah, disitulah kita perlu hati-hati. Ini mulai ada konfirmasi bahwa ini bisa jadi lower high dari pergerakan ini. Jadi kayak dia bikin swingnya seperti ini. Kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita lihat mana level yang bakal ngasih rejection ke Bitcoin. Seperti itu untuk Bitcoin, terus kita lanjut ke Ethereum ya. Oke, untuk Ethereum coba kita lihat. Ethereum apakah dapat ya? Oke, bener ya, Ethereum itu lebih strong dibandingkan dengan Bitcoin, sesuai juga sama inflow-nya ETF-nya. Jadi bisa dibilang inflow ETF-nya itu bener ya. Inflow ETF-nya itu kayak lebih besar daripada Bitcoin. Bitcoin malah ada outflow. Di sini Ethereum hampir mengalami breakout structure ya. Dia bentar lagi nyampe ke supply 1 hour ini. Pergerakannya bisa dibilang lebih strong dibandingkan dengan Bitcoin. Per sekarang di 15 menitnya belum kena sama sekali. Dia udah mengalami pemantulan lebih kuat ya. Pemantulan yang lebih kuat. Di sini internal structure-nya, di sini kan dia bikin lower low nih. Tapi di sini dia bikin higher high. Nah, ketika dia bikin higher high seperti yang gue bilang kemarin, kalau misalnya di pullback-nya itu bagus, ini kita bisa ambil long. Dan dia beneran pullback, terus habis itu dia naik ke atas. Tapi balik lagi, gue nggak mantau kripto ya kemarin. Karena ada data penting, jadi gue lumayan moderate, gue main safe aja. Ada data penting, jangan terlalu banyak transaksi. Di sini dia udah bikin higher high. Kalau misalnya kalian ada lihat nih, pemantulan seperti ini, kayak kita tahu trennya itu bullish. Ketika di internalnya itu bearish, terus berhasil MSS itu bullish, kalian bisa taking long di internalnya, seperti itu. Oke, secara structure masih sama seperti kemarin, di 15 menitnya masih di sini. Supply 1 hour-nya itu masih di 3060 sampai 3015. Ini tinggal kita tunggu nih apakah dia berhasil breakout structure di 15 menitnya. Kalau misalnya dia berhasil breakout structure, dia tembus nih dari resistance ini, di 15 menitnya bisa kita pindahin ke sini, ke 2899 sampai 2857, seperti itu ya. Tinggal kita lihat dia breakout structure apa enggak. Terus kita lanjut ke 4 hour-nya. Secara 4 hour pun sama, masih belum ada perubahan ya, karena dia nggak bikin lower low. Dia supply-nya di 3556 sampai 3658. Dan supply daily-nya ada di 4252 sampai 4097.
Kalau misalnya kita asumsinya dia udah bikin swing low, kemungkinan besar dia sama kayak Bitcoin bisa sampai ke retracement 50%-nya. Retracement 50%-nya sejalan sama supply 4 hour-nya. Terus juga sejalan sama SNR ini. Jadi bisa dibilang ini level pentingnya ya. Level pentingnya ada di kisaran 3.500-an sampai 3.700-an. So be careful kalau misalnya Ethereum sampai ke level itu. Kayak gitu ya. Kurang lebih sama pembahasan kemarin, jadi nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas nih untuk Ethereum. Jadi proyeksinya kemungkinan besar dia bisa take out supply 1 hour ini, tinggal kita lihat apakah dia berhasil untuk take out supply 1 hour ini. Kalau misalnya udah take out supply 1 hour ini, besar kemungkinan dia bisa sampai ke SNR ini, terus juga sampai ke supply 4 hour ini. Kayak gitu ya untuk Ethereum. Sekarang kita bahas Atom. Karena ada yang request ya, Bang tolong bahas Atom bang, soalnya punya aku nyangkut di atas-atas, gara-gara di earn. Oh, di earn itu maksudnya di staking ya? Oke, kalau misalnya di staking, saran gua pilihnya selalu yang fleksibel ya. Karena kita tahu cryptocurrency itu sangat volatile. Sekali dia turun, kita nggak ada kesempatan gitu buat exit. Kalau misalnya kita ketika masukin di earn, kita nggak bisa langsung tarik gitu. Jadi berbahaya banget kalau misalnya kita earn, apalagi altcoins ya. Jadi saran gue kalau misalnya mau earn, mungkin bisa earn-nya itu yang jangka panjang banget kayak Bitcoin, Ethereum, kayak altcoins yang market cap-nya itu besar. Kayak gitu ya. Sekarang kita bahas dari time frame weekly-nya dulu. Secara time frame weekly dia bearish ya. Di sini dia udah MSS to bearish. Jadi memang ya dia turun terus karena dari time frame besarnya, dari time frame weekly dia bearish gitu. Di sini lihat, dia itu sempat bullish ya. Di sini dia bikin lower high, lower low. Ketika dia bikin higher high, nah, ini adalah konfirmasi bahwa Atom itu mau bullish gitu. Semenjak di sini pullback-nya mungkin kita bisa cari di lower time frame-nya untuk melakukan pembelian. Tapi sekarang dia masih rapih banget bikin lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi ya secara tren itu dia masih bearish. Bearishnya bisa sampai mana bang? Bearishnya nggak tahu ya sampai mana. Kalau misalnya dia sampai sini aja dia nggak ada tanda-tanda dia reversal, ya sangat sulit gitu untuk menentukan dia mau sampai mana bearishnya. Di sini adalah supply weekly terakhirnya. Supply weekly terakhirnya masih jauh banget ya. Di kisaran harga $8,3 sampai $10,6. Atom perlu naik berapa persen nih? Perlu naik 200% kalau mau sampai ke supply weekly ini. Terus kita lihat ke daily-nya. Secara daily dia juga bearish. Di sini dia ceritanya dia bikin penurunan, terus habis itu dia bikin channeling di sini. Nah, sekarang gampang ya. Kalau misalnya mau bikin channeling pakai regression trend aja guys. Langsung tahu dia channelingnya di mana. Mungkin lebih rapi kalau kayak gini. Oke. Dia channeling di sini terus breakdown gara-gara 10-10 ya. Memang semua altcoins itu dia breakdown itu gara-gara 10-10 guys. 10-10 itu sumber bencana memang. Kita lanjut ke pembahasannya. Di sini dia untuk supply daily-nya masih jauh ya. Supply daily-nya ini bisa dibilang internalnya itu masih di sini. Ini supply daily internalnya masih sangat jauh. Ini kita hapus saja, nggak relevan. Bisa nggak di sini supply daily-nya? Lebih baik taruh di sini sih, karena di sini dia candle-nya sangat agresif ya. Mungkin ini supply untuk lower time frame-nya aja. Kita bahas sekarang ke 4 hour-nya. Oke, secara 4 hour, di sini mungkin kita akan bahas dari internalnya aja ya, karena kita tahu eksternalnya di sini terlalu agresif penurunannya. Jadi kita akan bahas dari internalnya aja. Di sini dia back to bearish ya, back to bearish. Jadi Atom secara 4 hour itu dia bearish juga. Di sini adalah supply terakhirnya. Ini adalah supply 4 hour-nya dan kita lanjut lihat ke 1 hour-nya. Oke, secara 1 hour ini banyak kebohongannya ya. Banyak kebohongannya Atom nih. Hati-hati guys. Koin seperti ini gue saranin jangan terlalu agresif kalau mau trading. Kenapa? Dia kayak bikin falling wedge, dia breakout, retest, habis itu breakdown. Kayak apa ini? Kayak banyak manipulasinya gitu. Be careful, koin ini kayak nyari exit liquidity gitu. Kayak ngelihat kayak trader itu dibikin oke, ini ada kekuatan buyers nih. Oke, breakoutnya sangat confident, sangat impulsif. Terus habis itu pullback, ngasih retest, ada pemantulan bullish engulfing. Oke, kita masuk, mati. Hati-hati ya guys. Koin seperti ini tuh sangat berbahaya untuk ditradingkan. Ini supply 1 hour-nya. Nah, semenjak di sini dia breakout structure, dia retest lagi nih ke area OTE, terus habis itu sekarang ada penurunan lagi. Mungkin ini malah bagus kalau misalnya kita mau cari setupnya itu short ya. Kayak gitu untuk Atom, cuman jujur gue nggak bakalan tradingin sih Atom. Manipulasinya ngeri. Seperti itu ya.
Jadi untuk supply 1 hour-nya sekarang ada di kisaran 2,54 sampai 2,56. Terus abis itu supply 4 hour-nya itu ada di angka $3 sampai 3,13. Terus di time frame daily-nya masih jauh banget ya. Time frame daily-nya yang tadi kita udah bahas 4,1 sampai 4,35. Jadi sekarang dia masih strongly bearish. Perlu pantau level ini. Kalau misalnya level ini ketembus juga 2,3520, ini sangat perlu berhati-hati ya, karena chance Atom itu bisa creating lower low lagi itu sangat tinggi. Menurut gua perlu hati-hati banget di altcoin sekarang karena cuman beberapa altcoins doang yang bisa perform gitu, bisa outperforming Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoinnya udah mulai mantul tapi altcoins-nya tetap turun, itu adalah warning terbesar ya buat kita untuk kenapa altcoins ini tetap turun padahal Bitcoinnya itu lagi mantul. Nah, itu warning terbesarnya. Jadi be careful. Koin-koin seperti ini lagi underperform banget dibandingkan dengan Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoinnya turun sedikit aja, itu altcoins dengan pergerakan selama ini bisa turunnya itu lebih jauh. Kayak gitu ya. Sekali lagi hati-hati, kita masih ada di angka $2,4. Kalau misalnya breakdown dari sini, nggak menutup kemungkinan dia bisa retest ke all-time low-nya. Dari sini ke all-time low-nya masih bisa turun 55%. So be careful, sekali lagi gue ingetin, sangat perlu berhati-hati ya. Plus time frame besarnya, time frame kecilnya, itu semuanya lagi bearish. Jadi trennya itu mendukung untuk dia creating lower low. Bisa sampai mana ya turunnya? Gue penasaran, coba deh kita proyeksiin. Kalau misalnya ini wave A, wave B, mungkin dia bisa sampai ke... Ini cuman proyeksi doang ya, jangan diikutin. Apalagi dijadiin acuan untuk beli, jangan. Mungkin penurunan pertama proyeksinya, itu dia bisa sampai ke sini. Target pelemahannya udah tercapai sebenarnya, target pelemahan pertama. Cuman di sini nggak ada tanda-tanda dia ada pemantulan ya. Cuman target pelemahannya udah tercapai di 1618 sampai 175. Target berikutnya di 1,3 dan target pelemahan berikutnya itu jauh banget ya di sini nih. Di 0,58 sampai 4436. Nggak menutup kemungkinan bisa sampai ke 0,28. Seperti itu untuk Atom. Terus kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bang, bahas Pump Fund bang. Katanya dia ada kayak buyback gitu dari tokennya sendiri, mirip-mirip Hyperliquid. Hehe, oke. Kita bahas ya Pump Fund. Secara time frame weekly, dia itu hampir bearish. Hampir bearish ya. Di sini dia udah sampai ke demand weekly-nya. Terus kita lihat ke time frame daily-nya. Di time frame daily, dia kayaknya udah bearish deh di sini. Dia kayak udah breakdown ya. Jadi kita tandain aja di sini supply daily-nya. Terus abis itu, ini mungkin level krusial yang perlu dipantau juga nih, karena di sini ada SNR. Di sini ada SNR, terus abis itu di sini juga ada SNR. Kita tandain aja SNR-nya, karena kemungkinan besar dari situ ada rejection. Terus abis itu kita ke 4 hour. Secara 4 hour, dia juga bearish di sini. Ini supply 4 hour-nya. Kemungkinan besar kalau misalnya dia mantul dari situ, mungkin ada rejection dari supply 4 hour ini. Tinggal kita lihat apakah dia bisa breakout dari supply 4 hour ini atau enggak. Tapi jujur gue lihatnya unlikely ya, karena di sini supply 4 hour-nya itu sejalan sama SNR yang tadi kita udah buat. Jadi levelnya itu double nih, double key level, kayak gitu ya untuk 4 hour-nya. Terus kita lihat ke 1 hour-nya. Oke, secara 1 hour ada kabar bagus, dia udah MSS to bullish secara internal. Tinggal kita lihat nih, berhasil nggak nih dia breakout structure. Kalau misalnya dia berhasil breakout structure, demand-nya bisa kita taruh di sini gitu. Tinggal kita lihat dia berhasil breakout structure apa enggak. Per sekarang sih 1 hour-nya demand-nya masih di sini ya gitu. Walaupun sebenarnya di sini agak kurang valid ya, di MSS-nya kayak di sini soalnya penurunannya sangat agresif. Tapi kalau misalnya kita anggap valid, karena di sini kelihatannya dia juga pullback, ada rejection juga dari demand weekly yang tadi kita udah gambar. Jadi kayak valid-valid aja. Terus habis itu mungkin kalau di 15 menit lebih kelihatan, lebih kelihatan ya kayak low, lower high, lower low, terus habis itu bikin higher high di sini MSS to bullish. Jadi menurut gue ya, rumor itu jangan terlalu dipercaya sih guys. Kenapa? Karena price action itu nggak bisa bohong. Price action itu menggambarkan apa yang dilihat market tentang aset tersebut gitu. Kayak mau dia bilang dia itu di buyback lah, seperti Hyperliquid, tapi secara price action ini nggak menggambarkan dia di buyback sama sekali gitu. Kayak gitu ya. Minim-minim secara daily dia bisa bullish dulu lah. Secara daily dia bisa bullish, baru kayak gue bakalan bilang oke, kayaknya ada potensi dia beneran di buyback deh. Tapi kalau secara daily pun dia masih tertekan setertekan ini, dari sini ke supply daily-nya dia butuh naik berapa persen nih?
46%. Masih kecil lah ya. Sampai all time high-nya 200-an%. Oke. Range-nya ini lumayan kecil ya untuk koin yang bisa dibilang market cap-nya nggak terlalu besar gitu. Tapi ya menurut gua, kalau misalnya rumornya itu benar, pastinya dia bikin tren bullish-nya itu gampang dong. Ya kan? Logikanya seperti itu. Kayak gitu, tetap be careful, rumor-rumor bagus seperti itu bisa jadi tanda kalau whale-nya itu di dalam pump fund itu mau exit. Kayak gitu ya. Jadi perlu aware nih. Perlu aware, good news is a bad news. Kadang-kadang seperti itu. Sama kayak cycle-cycle sebelumnya, kita belajar dari Doge. Doge, ketika Elon Musk itu ngepam gila-gilaan koin Doge itu, dia kan naik tuh. Sampai orang-orang itu bilang, Doge bakalan $1, Doge bakalan $1. Sampai ada kondisi di mana Elon Musk itu ada dipanggil interview gitu. Dipanggil interview ke TV, orang-orang tuh udah ekspektasi. Wah ini Elon Musk bakalan nyebut Doge nih. Bakalan nyebut Doge bakalan to the moon. Terus pada saat Elon Musk benar-benar sampai nih ke interview itu, pada saat acara itu selesai, selling pressure-nya di Dogecoin itu benar-benar kencang banget gitu. That's why gue bilang good news is a bad news. Jadi perlu hati-hati kalau misalnya ada good news tentang koin yang kalian pegang gitu. Kayak gitu untuk pembahasannya Pump Fund. Untuk request altcoins berikutnya mungkin akan di video berikutnya ya. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.